Halo, selamat pagi buat teman-teman. Ini jam 1 pagi. Oke. Hari Senin jam 1 pagi. Ini adalah hari Senin tuh hari-hari yang sebagian orang mengeluh karena liburnya sudah selesai. Tapi hari Senin bagi sebagian orang adalah hari yang ditunggu-tunggu. Nah, teman-teman termasuk orang yang mana? Orang yang menunggu hari Senin atau orang yang mungkin ketemu hari Senin lagi? Saya adalah orang yang suka ketemu dengan hari Senin. Oke. Dan orang-orang di profesi saya juga kebanyakan dia lebih suka kalau ketemu hari Senin sampai dengan hari Jumat. Yaitu traders yang sumber penghasilannya hanya ada di hari Senin sampai hari Jumat. Sabtu Minggu mereka libur. Nah, di video ini saya tidak akan membahas trader secara garis besar, hanya topik kecil, topik ringan dari pengalaman saya sendiri. 2 tahun tidak bekerja, tetapi aset nambah terus. Apa rahasianya? Saya bongkar pengalaman pribadi. Ini bukan teori, tapi saya sudah menjalankan, saya sudah merasakan 2 tahun terakhir semenjak awal 2019 sampai sekarang, hampir 2 tahun kali ya, saya tidak bekerja sama sekali. Teman-teman yang mengikuti sosmed saya mungkin tahu, saya semenjak tahun 2019 sampai sekarang ini berpindah-pindah kota, berpindah-pindah tempat, dari mulai Malang, Jawa Timur, ke Bangka Belitung, ke Palembang, ke Kalimantan, ke Bali. Nah, sekarang sampai di titik saya di Bandung. Tentunya saya berpindah-pindah itu juga bukan serta-merta iseng. Memang ada isengnya, tapi di sisi lain juga saya membangun aset di tempat-tempat tertentu. Di Bali, walaupun tidak banyak aset, tapi ada di sana. Di Bangka Belitung juga ada, di Jawa Tengah juga ada. Untuk di Bandung ini saya belum tahu apa peluang. Semoga aja rezeki saya di sini masih bagus ya, sehingga saya bisa menikmati, bisa investasi dan lain sebagainya. Jadi saya mau share pengalaman 2 tahun tidak bekerja, penghasilan bertambah, aset bertambah. Kalau kita pengen berada di posisi seperti itu, sebenarnya susah-susah mudah ya. Mungkin perjuangannya agak panjang banget, tetapi saran saya teman-teman harus fokus membangun yang namanya passive income. Karena di dalam pendapatan itu kita bagi menjadi 2 hal. Ini yang namanya active income. Jadi teman-teman kalau bekerja baru dapat uang, teman-teman bekerja baru dapat penghasilan. Yang kedua adalah passive income. Teman-teman tidak perlu bekerja terus-menerus, tetapi di awal-awal saja teman perlu bekerja, dan seterusnya tinggal panen terus. Ada pasif, ada aktif sama pasif, dan dua-duanya ini boleh dibangun teman-teman semua. Cuma saran saya lebih fokus yang ke passive income. Kalau passive income ini saya jelaskan detail dulu ya. Passive income ini memang kita di awal membangun tidak ada hasilnya. Kita membangun itu susah payah, tidak ada hasil, bisa-bisa justru minus gitu. Sehingga tahun pertama minus, tahun kedua mungkin tambah minus lagi, tahun ketiga agak ada peningkatan, tahun berikutnya peningkatan, hingga di tahun-tahun tertentu kita akan menuai hasil, dan di tahun tersebut kita akan terlihat tidak bekerja. Padahal kita di masa lalu bekerja gitu loh. Sama halnya saya dengan di hari ini, di tahun ini. Mungkin teman-teman yang lainnya menganggap, wih enak banget nggak kerja ya, tetapi penghasilan tiap hari masuk. Iya, ini saya di masa sekarang. Tapi saya di 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, saya susah payah kerja pagi, siang, malam untuk membangun kehidupan yang saya jalani sekarang ini gitu. Jadi fokus bangun passive income itu perlu. Kita tidak bisa menikmati sekarang, tetapi 4 tahun, 5 tahun, atau mungkin justru 10 tahun, tapi jangan panjang-panjang ya. 3 tahun, 5 tahun aja lah, kalau bisa kita udah nikmati ya. Passive income, contoh passive income
yang bisa kita tekuni apa aja. Ini saya tidak punya banyak contoh di dunia nyata ya, saya pakai contoh saya sendiri aja ya, passive income yang saya bangun apa aja. Saya seorang IB itu mungkin kategori marketing kali ya, marketing di sebuah perusahaan, lebih tepatnya bukan marketing kali ya, mitra partner gitu. Jadi saya bekerja dengan ada lebih 50 perusahaan, 50 broker, di mana saya jadi IB di semua tempat ini, dan saya punya nasabah, saya punya klien. Ketika klien itu lari ke saya akan tawarkan 50 produk, 50 perusahaan ini. Dan ketika klien ini gabung ke saya, dia anggap aja masuk di perusahaan A. Perusahaan A ini akan ngasih saya komisi seterusnya selama nasabah ini aktif di dalamnya. Seperti itu. Kalau ada nasabah lagi yang kedua, dia datang ke saya, dia pengen masuk perusahaan yang B, oke, dia akan masuk di B. Ketika dia masuk di B, saya juga akan dapat penghasilan dari dia seterusnya. Nasabah nomor 3 juga demikian, dia masuk lagi ke A, saya juga akan dapat komisi dari nasabah A ini secara seterusnya. Dan ini semakin hari saya mencari nasabah, semakin hari saya mencari customer, maka penghasilan saya semakin hari akan semakin meningkat. Seperti itu. Nah, ini salah satu contoh investasi yang saya kategorikan investasi digital. Saya memang tidak terlihat barangnya, tetapi saya punya relasi, saya punya nasabah, yang dimana nasabah atau klien saya tersebut menjadikan sumber pemasukan bagi saya. Saya ada banyak sekali nasabah, klien yang masuk ke perusahaan yang saya bawa itu. Nah, ini teman-teman yang perlu saya garis bawahi. Yang bagus dari sistem ini yang saya jalankan ini, ketika kita dapat nasabah, kita dapat komisinya kontinu, tidak terbatas. Selama nasabah itu aktif trading, selama nasabah itu aktif dalam perusahaan ini, kita juga selama itu juga dapat komisi. Ada teman-teman yang bilang, "Mas, kalau kita jualan rumah, jualan tanah, apakah itu termasuk ke dalam kategori passive income yang Mas sebut?" Bukan, karena kalau kita marketing jual tanah, jual rumah, itu komisinya hanya sekali dapat. Teman-teman jual rumah, dapat komisi 10 juta. Setelah itu apakah dapat uang lagi dari nasabah tersebut? Kan nggak dapat ya. Nah, itu beda dengan apa yang saya jalankan sekarang. Saya mencari sebuah sistem, saya mencari peluang di mana saya bekerja sekali dan saya bisa menghasilkan berkontinu untuk berhari-hari hingga waktu yang mungkin kalau bisa selamanya gitu kan. Saya sedang mencari pekerjaan yang seperti ini. Saya bekerja sekali aja, habis itu kita panen seterusnya. Itu passive income. Nah, teman-teman boleh mencari seperti itu. Biasanya seperti ini ada di kayak asuransi kali ya, asuransi atau mungkin ya, yang intinya kebanyakan di dunia marketing sih. MLM termasuk bagian di sini. Mungkin MLM itu saya bukan tipe orang yang benci sama MLM ya, tapi MLM itu saya jujur aja saya suka sebenarnya. Sistemnya itu makin lama ya kita makin bisa mendapatkan income banyak karena kita punya bawahan banyak gitu. Tapi karena image MLM di masyarakat udah jelek, jadi saya tidak menekuni. Saya dulu juga alumni MLM loh gini-gini. Mungkin banyak teman saya yang benci karena dulu saya ajak gabung di sebuah MLM gitu. Jadi intinya yang pertama adalah passive income. Passive income ini nyari sesuatu yang kita bangun di awal susah payah nggak apa-apa, tetapi di tahun-tahun berikutnya kita tinggal panen. Contohnya pekerjaan yang saya tekuni tadi, saya dapat nasabah, saya masukkan ke perusahaan, dan selama nasabah itu aktif, saya dapat komisi terus-menerus dari transaksi yang dia lakukan. Oke, itu passive income. Dan saya sekarang ini sedang menikmati kondisi dari passive income yang saya bangun 5 tahun lalu, yang saya bangun 2 tahun, 3 tahun lalu. Sekarang ini mungkin kelihatannya nggak kerja, tetapi saya di masa lalu susah payah bekerja. Itu ya. Itu yang passive income. Yang kedua ini adalah active income. Active income ini kalau kita tidak bekerja, kita tidak akan dapat penghasilan. Nah, terus cara memilih
aktif income yang bagus itu bagaimana? Saya ngasih ilustrasi, jujur aja ya, wawasan saya untuk pekerjaan di dunia nyata ini agak sedikit kosong, karena saya sejak lulus kuliah itu tidak pernah bekerja di luar. Saya sejak lulus kuliah itu tidak pernah menggunakan ijazah saya untuk melamar pekerjaan, tidak pernah interview ke sebuah perusahaan. Saya ini SPD, seharusnya saya adalah guru, dan saya tidak pernah ikut tes PNS selama dari lulus sampai sekarang. Dan teman-teman saya dulu itu pada sibuk ngurus fotokopi lah, ngurus SKCK, dan saya tidak sekalipun menggunakan fotokopi ijazah buat melamar pekerjaan, termasuk tes PNS tidak pernah. Jadi saya punya mindset sendiri, saya punya tujuan hidup sendiri. Saya pengen hidup bebas di kemudian hari, dan hari ini alhamdulillah saya sudah sedikit-sedikit merasakan hasil dari yang saya bangun di masa lalu. Kembali lagi ke yang aktif income. Saya tidak bisa ngasih ilustrasi di dunia nyata. Nanti teman-teman coba berpikir sendiri, nyari di dunia nyata ini pekerjaan yang mirip seperti ini tuh pekerjaan apa. Kalau teman-teman mau ikut di saya juga nggak apa-apa ya. Saya adalah traders juga bagian dari IB, partner dari sebuah perusahaan. Saya juga pelakunya langsung. Kalau bisa nyari pekerjaan yang seperti ini, ada leverage ya, ada daya ungkit, ada kemungkinan penghasilan kita nambah. Contohnya gini aja deh, biar lebih jelas ya. Kalau zaman dulu saya belajar trading itu menggunakan volume 0,01, kecil banget. Jadi kalaupun saya untungnya anggap aja untung sekali transaksi untung $1 ya. $1 itu anggap aja kita 10.000 rupiah. Kalau zaman dulu saya sekali transaksi 0,01 lot volumenya, saya untung cuma 10.000 rupiah. Kalau zaman dulu belajar uang kecil, kita belajar manajemen dana kecil dulu, mungkin tahun pertama saya untungnya dikit. Tahun kedua, karena di tahun pertama skillnya sudah dapet, tahun kedua kita naikkan lagi volumenya menjadi 0,02. Dengan cara kerja yang sama, hanya meningkatkan volume, penghasilan kita bisa meningkat 2 kali lipat. Kalau tahun kedua kita udah konsisten, di tahun yang ketiga kita naikkan lagi volume menjadi 0,03. Di tahun ketiga penghasilan kita bisa meningkat 3 kali lipat dengan kerjaan yang sama. Nah, di trading ini skill kita ini memang bagus gitu loh. Kalau kita sudah punya skill, kita menghasilkan 10.000 rupiah saja itu tidak jadi masalah. Kalau itu bisa konsisten, teman-teman bisa naikkan volumenya dan nanti hasilnya juga akan bisa meningkat gitu. Jadi belajar dengan uang kecil dulu. Kalau di tahun pertama keuntungan sebulannya anggap aja 1 juta gitu ya. Di tahun kedua volumenya dinaikkan 2 kali lipat, dengan pekerjaan yang sama gaji bisa meningkat 2 kali lipat. Jadi aktif income yang saya pilih itu lebih seperti itu. Kerjanya kita tiap tahun sebenarnya tetap aja, tetapi hanya dengan meningkatkan volume saja gaji kita bisa meningkat 2 kali lipat. Hanya dengan meningkatkan volume saja gaji kita bisa naik, bisa 5 kali lipat, 10 kali lipat. Yang terpenting skillnya kita udah dapet, tinggal nanti kita manifestasikan aja dan tinggal main modal aja gitu ya. Nah ini saya sedikit flashback kali ya. Zaman dulu waktu saya masih pertama terjun ke forex yang mungkin belum ada hasil, teman-teman tuh selalu bilang, kerjaan apa sih? Kerjaan gak ada hasilnya, gak ada barangnya, dia dijalani kan gitu ya. Tetapi zaman dulu saya tetap kekeh, tetap ngotot dengan mindset saya bahwa mungkin 3 tahun lagi, 5 tahun lagi saya akan menjadi orang yang berbeda. Dan teman-teman di zaman itu dia sibuk nyari kerja, sibuk ngirim lamaran kerja, sibuk tes PNS, dan saya saat itu memang dalam kondisi yang amburadul sama sekali. Baju udah jarang ganti, mandi juga mungkin seminggu 2-3 kali gitu ya. Teman-teman sampai melihat saya mungkin
ini anak apa sih yang dicari sih, orang-orang ngelamar kerja memanfaatkan ijazah tapi dia kok malah seperti ini gitu. Nah, tetapi zaman dulu teman-temanku tidak tahu apa yang aku pikirkan. Nah, yang aku pikirkan 5 tahun yang lalu adalah kehidupan saat ini. Jadi saat ini aku alhamdulillah 2 tahun terakhir ini tidak bekerja, tetapi masih bisa jalan-jalan, masih bisa beli aset, masih bisa hidup tenang, dan itu sangat-sangat saya syukuri sekali. Dan teman-teman yang dulu memang ada yang sudah PNS, temanku ada yang masih nyari kerja, ada yang masih ngabdi dengan gaji ratusan ribu per bulan dan mereka sanggup gitu. Kalau saya jujur nggak sanggup jadi guru. Mungkin saya bisa berkarir di dunia guru yang lain ya, bukan guru SMP, guru SMA, karena saya sebenarnya basicnya guru SMP, SMA ini. Tapi karena memang finance, faktor gaji, jujur aja saya faktor gaji karena saya nanti punya keluarga yang harus saya hidupi, saya punya orang tua yang harus saya tanggung jawabi, dan melihat gaji yang diberikan oleh instansi pendidikan tidak sesuai dengan apa yang saya mau, saya akhirnya banting setir menjalani usaha sendiri sebagai seorang traders dan juga mitra di 50 perusahaan yang berbeda-beda. Jadi dua itu tadi, passive income, fokus aja ke sini. Di tahun pertama teman-teman memang nggak ada hasilnya, tetapi semakin lama passive income ini akan mulai terlihat hasilnya. Gak apa-apa dihina di awal ya, tapi nanti 5 tahun lagi teman-teman yang menghina kita kemarin itu, dia akan tahu, oh ternyata kita 5 tahun ini ngerjakan ini gitu. Yang kedua adalah active income. Cari pekerjaan seperti yang saya katakan tadi, pekerjaan kita tiap bulan itu sama aja, tetapi ada kemungkinan gaji naik hanya dengan meningkatkan volume ya. Contohnya kalau kehidupan sehari-hari mungkin kita bangun cabang toko kali ya. Jadi cabang kita dulu mungkin belanja perjalanan dari rumah ke pasar, belanja ini, toko pertama, kita punya toko kedua, kita belanja lagi ya. Dengan meningkatkan volume aja penghasilan kita kan bisa nambah karena punya 2 toko. Itu kalau di dalam dunia sehari-hari kali ya. Jujur aja kalau wawasan di dunia pekerjaan sehari-hari saya agak kurang karena udah 8 tahun saya berkutit dengan grafik-grafik seperti ini. Jadi pikiran saya sudah terfokus ke sana. Jadi intinya itu aja. Teman-teman fokus 2 ini, aktif sama pasif. Tapi pilihlah yang sekiranya bisa memudahkan kita di masa depan. Oke, bye.